Sekjen Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas angkat suara terkait dengan munculnya draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diduga menghapus ketentuan kewajiban produk bersertifikat halal. Saya menggarisbawahi tidak ada ya penghapusan di dalam proses sertifikasi halal, karena ini memang pertama pesan undang-undang ya. Undang-undang jaminan produk halal itu merupakan produk dari hasil DPR. Bagaimanapun pemerintah harus mengimplementasikan, itu yang pertama. Yang kedua tentu kembali kepada semangat Omnibus Law sendiri yang lebih mengedepankan kepada aspek penyederhanaan prosedur yang dilalui sehingga lebih efektif, efisien yang kita kerjakan dengan mengacu kepada good governance. Sehingga apa yang kita lakukan nantinya tentunya akan memberikan peluang kepada kesempatan kerja, tumbuhnya ekonomi, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana memberikan jaminan produk halal ini kepada masyarakat kita sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia ini. Seiring perkembangan zaman, akan ada banyak pengembangan sumber daya manusia di seluruh dunia. Indonesia dalam hal ini hanya bagian kecil dari perkembangan yang terjadi. Adanya HP Android, drone, dan sebagainya adalah bagian dari perkembangan teknologi yang tak terelakkan. Untuk itu, penting bagi setiap pemerintah untuk menyesuaikan aturan sesuai perkembangan zaman. Dalam hal ini, Undang-Undang Omnibus Law yang barusan digagas dan banyak menimbulkan kontroversi dalam negeri nyatanya malah diapresiasi Bank Dunia. Hanya oposisi, gerombolan ngebet berkuasa, dan manusia bertopeng agama yang enggan menerima kemajuan ini. MUI seakan kebakaran jenggot dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini. Padahal Mahfud MD sudah menegaskan bahwa peran MUI tak diusik sama sekali, malahan diperkuat dengan melibatkan MUI di daerah. Lalu, kenapa Tengku Zul dan MUI pusat meradang? Kenapa aturan batasan waktu 3 hari untuk pemberian sertifikasi halal direbutkan? Bukannya MUI justru harus mendukung langkah ini sebagai dukungan para investor yang masuk? Pemerintah menyederhanakan pengurusan sertifikasi halal yang semula memerlukan waktu 97 hari menjadi 21 hari dalam RUU Omnibus Law. Kalau MUI benar-benar membela umat, harusnya mereka tak mempermasalahkan masalah batasan waktu. Justru semakin cepat perusahaan mendapatkan sertifikasi halal, semakin cepat produk dipasarkan. Semakin banyak pula usaha baru, terutama di bidang makanan yang akan didirikan. Justru MUI turut berperan serta dalam menciptakan lapangan kerja baru. Kecuali MUI senang aturan dibuat berlama-lama dan berbelit-belit agar uang yang masuk kantong semakin banyak. Kalau begitu sejatinya bukan umat yang mereka bela, melainkan perut mereka sendiri. Jadi, kita tahu sekarang putusan MUI tentang Ahok sejatinya memang ada udang di balik batu alias ada pesanan. Kalau tak mau masyarakat curiga, lebih baik MUI menerima aturan baru ini. Tindakan MUI mengirim petingginya menemui Jokowi untuk menekan pemerintah dengan membawa nama umat hanya terkesan ingin mencari muka saja. Akui saja sebenarnya tak ingin kehilangan uang dari sertifikasi halal. Jangan lagi memakai topeng agama, ulama, dan umat. Sebelumnya diberitakan beberapa tuntutan MUI kepada Jokowi terkait Undang-Undang Omnibus Law ini. Yang pertama, MUI meminta OBL dihentikan pembahasannya jika melanggar kedaulatan negara, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, dan menyengsarakan rakyat. Ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, OBL tidak boleh mereduksi dan melanggar Undang-Undang Dasar dan keputusan Inkrah MK. Yang ketiga, meminta agar ada upaya pemerintah untuk mengeluarkan Perpu. Yang keempat, meminta kepada Presiden agar Kapolri melarang dan menghentikan polisi dan BRIMOB serta petugas keamanan menggunakan kekerasan dan represif kepada para pendemo anti-OBL. Selanjutnya, menghentikan segala bentuk rekayasa yang bertujuan untuk melarang atau menghalang-halangi demo masa damai, apalagi menggunakan PAM swakarsa anti-demo, karena itu dijamin konstitusi. MUI meminta agar ada dialog terbuka dengan semua elemen bangsa dalam meredakan situasi keamanan dan menghindari arogansi kekuasaan atau mau menang sendiri. Selanjutnya,
intensifikasi komunikasi publik supaya terjadi pemahaman yang benar plus minus OBL. Lalu, sumber kegaduhan antara lain tak adanya naskah asli Undang-Undang OBL yang telah ditandatangani DPR dan pemerintah. Aneka versi yang beredar semakin memperburuk suasana. Kemudian, MUI telah menerima begitu banyak masukan dari lapisan masyarakat umum dan profesional yang menolak OBL. Selanjutnya, rezim DPR kurang mengakomodir masukan dari MUI dan cenderung menyepelekannya. Dan yang terakhir, sebagai lembaga penghikmatan umat Islam, MUI tetap mengayomi umat dan berdiri tegak demi kebenaran. Berikut poin dalam Undang-Undang Omnibus Law yang dipermasalahkan Tengku Zulkarnain. Yang pertama, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan atau dikenai sanksi administrasi. Yang kedua, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses pemberian atau penetapan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikasi halal. Untungnya, Jokowi dengan tegas menolak permintaan MUI untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Kalau dituruti, bisa-bisa negara ini jalan di tempat atau bahkan kembali ke kehidupan zaman purba dengan banyaknya pengangguran dan sedikit sekali lapangan kerja. Mungkin menurut MUI ini bagus untuk lelaki yang ingin mengawani perempuan sampai 4 kali hingga perbudakan seperti zaman jahilah dulu. Tapi Tuhan tak meridhoi niat busuk mereka yang cuma membawa tameng agama untuk kepentingan kantong masing-masing. Benarlah kata Ahok kalau kitab suci bisa dibuat berpolitik. Bagi sebagian oknum MUI seperti Tengku Zul yang biasa mempermainkan agama untuk syahwat politik, jelas saja ucapan Ahok berbahaya. Karena dengan begitu banyak masyarakat sadar kalau mereka bisa dibohongi lewat topeng agama. Tetapi Tuhan tidak tidur. Dia yang menciptakan agama dan yang menjaganya, termasuk mensucikan agama dari tangan-tangan kotor. HTI dan FPI beserta imam besarnya telah menemui karma Ahok. Kini giliran MUI dan dedengkot-dedengkotnya. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya.